Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Senin tanggal 24 November 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama ini kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang secara teknikalnya masih cenderung bergerak konsolidasi di atas ini ya, di atas supportnya 8.300-an. Kalau kita lihat untuk trennya itu sebenarnya masih cenderung lebih ke arah bullish sih. Jadi selama nggak jebol aja ini 8.300 kemungkinan aman ya, mudah-mudahan untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk hari Jumat kemarin tanggal 21 November ya. Tanggal 21 November untuk IHSG juga sebenarnya sebagian investor asing masih masuk ini di sambang BRI sama BRMS. BRMS naik lumayan ya, 4%-an kalau nggak salah, nanti kita akan cek. Kemudian di Bank BRI juga netbuy 166,6 M. Kalau kita lihat secara keseluruhannya ya hitungannya IHSG kemarin Jumat itu nggak terlalu ramai ya, mungkin karena itu IHSG-nya koreksi. Dan kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, kita cek dari tanggal 17 November juga sebenarnya asing itu masih cenderung akumulasi ya, dan akumulasinya di saham-saham utama IHSG yang paling banyak itu di Bank Mandiri, netbuy 1,4 triliun dalam 1 minggu belakangan ini. Kemudian Bank BRI juga asingnya netbuy ya 600-an M dalam 1 mingguan terakhir ini. Kemudian juga di BBCA masih netbuy walaupun untuk minggu ini nggak sebanyak minggu-minggu sebelumnya. Netbuy 357 M. Kemudian di Telkom walaupun kemarin Jumat koreksi tapi secara keseluruhan untuk minggu ini masih netbuy 277 M. Kemudian Bank BNI, Wifi, Brand, netbuy ya, ini saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing dalam 1 minggu belakangan ini. Kemudian yang paling banyak dijual ini malah Bumi ya, Bumi, Antam, BRPT, Goto dalam 1 mingguan terakhir ini didistribusi oleh asing. Hati-hati ya ini untuk Bumi ya, karena untuk Bumi sih tergantung MG-nya ya. Nanti kita akan cek juga untuk Bumi. Dan untuk hari Jumat kemarin yang paling banyak dijual ada masih Bumi 65 M, kemudian BBCA ternyata di distribusi asing 89 M ya. Hitungannya belum terlalu banyak sih. Jadi untuk besok Senin semoga aja ini untuk IHSG bisa langsung hijau ya. Mungkin kemungkinan ya kalau nggak terlalu rame mudah-mudahan bisa hijau, tapi kalaupun turun kemungkinan nggak sampai jebol di bawah 8.300. Soalnya kan untuk apa, ada sentimen apa untuk minggu ini kayaknya nggak ada ya yang negatif-negatif banget. Coba kita lihat untuk kondisi market secara global yang agak kurang bagus itu Bitcoin. Turun lagi ke pas video ini kita buat hari ini hari Minggu ya, hari Minggu malam. Udah mulai rebound sih untuk Bitcoin ke 86 ribuan setelah minggu lalu itu 70-an. Coba kita cek untuk BTC. Ya untuk Bitcoin kemarin sempat turun jebol 85 ya, dan ini masih berada di area supportnya 85 ribuan ya. Jadi ya cenderung masih bearish dalam waktu dekat ini, jadi hati-hati ya, belum ada sentimen kan yang bikin harga Bitcoin mulai bullish lagi. Untuk sekarang di 86.232 ini untuk Bitcoin masih cenderung ya berada di area supportnya ini. Kita lihat aja untuk minggu depan ya, atau hari Minggu ini. Kalau lihat candlenya hari ini walaupun hijau naik 1%-an itu hitungannya belum terlalu kuat, dan kecenderungannya ya dalam waktu dekat menengah itu cenderung bearish, jadi perlu hati-hati ya.
Tapi untuk jangka panjangnya sih sebenarnya koleksinya udah lumayan dalam ini untuk Bitcoin. Jadi kalau mau entry kayaknya mending cari aman aja, nunggu ada sentimen bagusnya atau nunggu konfirmasi mulai uptrend lagi. Untuk sekarang masih wait and see aja. Di 85-an ini sebenarnya kalau mau buy disclaimer ya, kalau emang teman-teman yakin bisa langsung rebound. Cuman antisipasinya kalau misal tiba-tiba Bitcoin itu buat candle bearish, support selanjutnya cukup dalam di 74.000 US dollaran per koin ya. Kalau induknya bisa turun sedalam ini dari harga tertingginya gimana cryptocurrency yang lain. Jadi buat patokan Bitcoinnya aja. Kalau Bitcoinnya lagi nggak bagus trennya ya hati-hati aja, jangan buru-buru masuk dengan jumlah yang banyak. Ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Kalau tujuannya untuk trading, scalping, ada momen bagus, disclaimer kalau mau buy ya, tinggal nanti profit lumayan diamankan aja, nggak saya prediksi ya diantisipasi. Ya, mungkin seperti itu untuk Bitcoin. Kita cek untuk harga emasnya masih bertahan di area-area 4 ribuan ya. Nggak kemana-mana. Kemarin sempat rebound lumayan. Malah turun lagi nih untuk emas. Sempat beberapa kali mencoba buat break lagi di atas 4.100-an tapi gagal ya. Untuk minggu ini dari tanggal 17 November itu sebenarnya untuk emas itu mencoba buat break lagi di atas resistannya tapi masih gagal. Kalau kita lihat ya kayaknya masih pantau ini aja. Sebenarnya di harga 4 ribuan ini ya nggak bisa dikatakan untuk harga emas udah turun dalam ya. Ini udah masih di pucuk loh. Di atas 3.000 pun juga sebenarnya masih di atas untuk harga emas itu. Jadi sebenarnya di harga sekarang itu ya masih masih kategorinya mahal ya. Ya nggak bisa dikatakan mahal, maksudnya tinggi ya. Tinggi sama mahal kan beda. Kalau tinggi masih bisa naik lagi, kalau mahal kan cenderung harus koreksi dulu. Jadi tergantung situasi sama kondisi untuk harga emas ini, jadi nggak bisa patokan bakal koreksi dalam waktu dekat. Pengennya sih gitu, bisa koreksi dalam waktu dekat pengennya. Tapi ya kembali lagi, secara teknikalnya resist di 4.100-an, 4.100 US dollaran per troy ounce ya. Kita lihat untuk minggu besok apakah bisa break di atas itu atau enggak. Ya harapan saya pribadi sih bisa koreksi lagi lebih dalam kalau bisa jebol 3.900-an ini. Ya karena untuk emas pun kalau misal harganya di 3.800 atau 3.700, 600-an itu hitungannya masih tinggi ya. Ya kalau kita rupiahin aja ya sekitar kurang lebih 2 jutaan. Di mungkin buat teman-teman yang invest di emas ya kan tujuannya untuk jangka panjang dan harga emas bukan cuma dipengaruhi oleh harga emas globalnya, harga emas dunia, tapi juga nilai tukar rupiahnya kalau teman-teman belinya pakai rupiah ya. Dan sekarang untuk nilai tukar rupiah kalau nggak salah melemah lagi ya, kemarin itu melemah ke 16.700-an. Wah, ini makin agak mengkhawatirkan ini kalau misal USD EDR-nya bisa tembus 17.000, wah berarti perlu hati-hati ya untuk teman-teman yang ya pastinya nggak bagus-bagus banget untuk saham kalau misalnya nilai tukar rupiah terus melemah. Oke, itu untuk harga nilai tukar rupiah, harga emas, dan kondisi market secara global. Kita cek di sini ternyata untuk WTI sama Brent koreksi lumayan ya. Untuk Brent-nya di 62,5 US dollar per barel, untuk WTI-nya di 58,06 US dollar per barel. Jadi untuk harga crude oil udah makin turun ternyata. Kalau kita cek di sini, ya cenderung turun bearish sih. Apalagi kemarin Jumat ternyata buat low baru ke 67, buat low baru maksudnya apa ya? Jebol supportnya ini 58, jebol swing low di
sebelumnya, kemudian turun ke 57. Hati-hati kalau misal besok jebol di bawah 57 cenderung bisa makin turun ya. Dan ya sebenarnya kesempatan buat yang mau buy kalau misal harga crude oil itu bisa turun lagi ke harga 50-an ya, 56, 55 itu kesempatannya bagus. Yang penting kalau mau entry ya tahu antisipasinya ya, maksudnya kalau mau buy di crude oil ya pastikan ekuitasnya juga kuat buat nahan floating loss kalau misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, floating loss-nya kira-kira sampai ke berapa? Kalau misal parah-parahnya mungkin harga emas itu ya di 50 itu udah lumayan parah ya kalau kondisi normal, sama nggak ada pandemi lagi aja sih, di bawah 50 itu udah sangat relatif murah untuk harga WTI. Tapi kembali lagi sih, nggak ada yang tahu market ke depannya gimana, jadi tetap antisipasi. Oke, itu untuk harga minyak ya. Kita langsung aja ke saham. Oh ya, kita belum cek untuk indeks Amerika ya. Kemarin itu ternyata ditutup hijau di hari Jumat ya untuk Dow Jones ini naik 1%-an lebih, kemudian Nasdaq 0,7, S&P 500 naik 0,98. Hitungannya lumayan bagus sih. Jadi semoga aja di awal market IHSG juga bisa hijau. Oke, itu untuk kondisi market secara global. Kita langsung aja cek ke saham yang pertama. Yang pertama bank perbankan dulu ya. Ya, seperti biasa Bank BCA dulu ini yang masih cenderung bergerak konsolidasi atau sideways untuk beberapa belakangan ini ya, dari tanggal 11 Oktober ini sampai hari ini tuh 21 November, berarti udah lumayan lama. Untuk BBCA cenderung konsolidasi di area 8 ribuan. 8.400 harga penutupan kemarin Jumat, dan aslinya distribusi tapi nggak terlalu banyak ya. Coba kita gunakan Bollinger, mulai mengecil antara upper band, lower band. Jadi cara bacanya ya ya kita lihat aja untuk BCA apakah jebol lower band ini atau break di atas upper bandnya 8.750 untuk besok minggu depan ya, atau besok Senin. Kalau menurut saya sih kalau melihat ini ya apa ya SG-nya masih bertahan di atas dan asing dalam beberapa waktu belakangan ini cenderung entry, cenderung ke arah bullish sih untuk BBCA, walaupun ada kemungkinan buat turun tapi lebih cenderung buat naik ya. Jadi sebenarnya di harga 8.400 kalau kita lihat secara teknikal ini lebih dekat ke supportnya, jadi kesempatan yang mau buy disclaimer ya, untuk jangka panjang mudah-mudahan aman. Nanti antisipasinya kalau jebol di bawah 8250 ini antisipasi aja, kalau nggak mau cut semuanya ya bisa cut sebagian, atau kalau tetap masih mau hold ya jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu untuk Bank BCA ya. Ya, mungkin seperti itu tuh BBCA, pantau ini aja secara teknikal, support tertekannya di 8275 dan resistnya di 8750. Kalau kita lihat polanya sih, kalau misal besok Senin nggak terlalu ramai, kemungkinan cenderung sideways atau konsolidasi di area sini untuk harga BBCA. Kalau kita lihat di sini tanggal 21 kemarin asing net sell 89 M, tapi dalam beberapa minggu belakangan itu masih cenderung masuk ya untuk asing itu di BBCA. Kalau kita lihat tanggal 21 kemarin yang keluar KZRX ZP versi asing, tapi yang nampung juga asing yaitu YU 100 M-an. Kemudian AK ini nampung 23 M. Untuk lokalnya sendiri net buy. Banyak sebagian retail yang masuk lagi di saham BBCA dan harga sahamnya turun tapi nggak terlalu dalam ya, 0,30. Ya berdoa aja semoga besok nggak jebol ini 8275 untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI juga merah ya. Untuk Bank BRI kalau kita pakai Bollinger ini nyentuh middle band, area support berarti ya.
Tapi kalau secara Fibonacci juga kelasnya pas di supportnya 3950. Berarti untuk besok Senin tinggal lihat aja di awal market ini untuk Bank BRI ini gimana. Kalau misal di awal market bisa hijau, ya SG-nya juga hijau, siapa tahu kan. Itu target price terdekatnya di 4050, break di atas itu ngejar 4100. Kalau secara Fibonacci ke 4100 ya untuk resistnya. Kalau kita lihat di sini untuk Bank BRI, kemarin Jumat sih nggak terlalu ramai hitungannya ya, biasa aja, malah cenderung sepi. Yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Yang masuk asing, yang keluar juga asing. Untuk lokalnya yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Jadi kalau misal besok Senin nggak terlalu ramai ya mungkin akan konsolidasi dulu di area sini. Tapi kalau bagus volumenya sih mudah-mudahan bisa langsung hijau. Dan untuk polanya ya ini ngejar 4050 dulu, break di atas itu ngejar 4100 untuk Bank BRI. Itu untuk saham Bank BRI ya, hati-hati kalau misal hal yang nggak diinginkan terjadi. Maksudnya turun ya dengan volume ya jual yang cukup besar, itu supportnya cukup dalam untuk Bank BRI di 3860. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang cukup bagus ya untuk teknikalnya. Kemarin juga uji resistnya lagi di 5000, nggak 5000 sih, 4990 ya, mentok di situ ternyata. Tapi belum bisa breakout ya, kita berdoa aja semoga di hari Senin besok itu ya IHSG bagus, jadi ada potensi Bank Mandiri break di atas 4990 ngejar 5250 ya untuk Bank Mandiri. Polanya sih masih seperti itu. Untuk resist kuatnya di 4995.000 dua hari belakangan, kemarin Jumat Kamis ya. Mencoba break tapi masih gagal. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin tanggal 21 transaksinya didominasi asing, asingnya akumulasi ya, walaupun yang distribusi maksudnya yang jualan paling banyak juga asing yaitu AK 147M, tapi yang masuk nilainya jauh lebih banyak. BK, BB, YU, KZ, ZP versi asing, NetBuy ya, asingnya masih akumulasi, lokalnya nggak terlalu mendominasi dan lebih banyak jualannya. Ya cenderungnya sih kalau lihat transaksinya aja cenderung naik di hari Senin, mudah-mudahan seperti itu. Tinggal bisa pantau 4990 apakah bisa break dan bertahan di atas itu atau enggak. Semoga aja bisa, jadi ada potensi ngejar 5250 untuk minggu depan. Tapi kalau misal merah ya mungkin yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan ya. Takutnya supportnya turun lagi ke area support 4810 kan sayang yang udah floating profit. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom kemarin turun dalam lumayan, dalam 3,85% ke area support ya. Sempat jebol sebenarnya, supportnya 3500 ini sempat jebol, cuman ditarik naik lagi dan close di area itu 3500. Jadi besok Senin lihat aja di awal market apakah hijau atau merah. Kalau merah wait and see karena support selanjutnya lumayan dalam di 3360, tapi kalau kita lihat transaksinya dalam beberapa hari belakangan ini cenderung diakumulasi terus oleh asing ya, walaupun kemarin Jumat sebagian keluar sih. Tapi dalam satu mingguan terakhir ini masih net buy, dan kalau kita cek dari awal minggu ini juga asingnya masih akumulasi. KZ net buy 300-an M, BB, AK, RX net buy 200 M lebih, ZP net buy 150-an M, dan yang keluar cuman YU aja paling banyak. Jadi secara keseluruhan dalam beberapa minggu belakangan ini Telkom diakumulasi oleh asing ya. Jadi trennya, jadi harganya semoga aja ada yang jaga untuk besok Senin di atas 3500. Lihat aja di awal market gimana.
Kalau bisa mantul naik, volumenya bagus, apalagi minggu depan bisa break di atas 3690, cenderung ngejar 3900 ya, lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto naik lumayan tinggi ya, kemarin Jumat itu naiknya 6%-an setelah kemarin kapan itu gagal break di atas 70, turun, jebol support mentok di 59 aja ya, nggak ke 58. Kurang 1 poin lagi nyentuh support ternyata langsung hijau. Untuk Goto, Gojek, Tokopedia. Untuk resistnya sih di sini di 65 ya, dan ini mendekati resist, jadi untuk besok mungkin pantau 65 di awal market. Kalau bisa break, volumenya bagus ngejar 70, tapi kalau gagal breakout ya mending diamankan aja yang udah floating profit, takutnya turun supaya cukup dalam masih di 58. Kalau kita lihat transaksinya Goto kemarin Jumat itu tanggal 21, retailnya cenderung keluar ya, XL, CC, XC versi lokal Netel. Asingnya nggak terlalu mendominasi. Kalau kita lihat secara keseluruhan market-market utamanya YU, MG dua-duanya netzel loh. Jadi mungkin buat scalpingan aja untuk saham Goto yang mungkin yang ada floating profit. Kalau besok hijau itu malah kesempatan yang bagus buat taking profit kalau misal gagal break. Tapi kalau berhasil break di atas 65 kan nggak ada yang tahu. Kalau berhasil break di atas itu volumenya bagus ya, mudah-mudahan ngejar 70-an lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk Goto, pantau 65 ya. Selanjutnya kita akan cek saham EMTK. Ini juga naik cukup tinggi, harganya udah jauh dari harga terendahnya di 30.400-an ya. Untuk EMTK ini hampir hutangnya aman ya, untuk neraca keuangannya sangat kuat, apalagi kemarin itu belum lama stock split. Lumayan lama ya. Ini stock split atau 1/10. Eh sempat mantul naik di supportnya di sini, kemudian turun ini langsung hijau naik 8,6%. Secara teknikal coba kita cari lagi support resistennya ya, kita update dengan harga tertingginya di 1700, maka untuk supportnya itu ada di harga ini ya tadi ya, sama masih di sini untuk supportnya di 1180. Kemarin jebol, hari Kamisnya, hari Jumatnya langsung ngegas dan big ya, volumenya cukup bagus. Terus pagi dividen naik. Kita lihat untuk transaksinya untuk saham MTEK. MTEK tanggal 21 kemarin hitungannya diakumulasi oleh AZ, PD, lokal asingnya Netbuy ya, akumulasi AK, ZB versi asing akumulasi. Lokalnya pun juga ada yang akumulasi cukup banyak, AZ sama PD tadi itu versi lokal. Dan retail-retail didominasi keluar XL, NI, YP, SQ, XT, CC ya, Netcell. Harganya naik cukup tinggi, mudah-mudahan aja besok Senin masih bisa hijau di awal market, pantau 1300. Di atas itu ngejar 1385. Itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang turun ya, kemarin koreksi untuk WIFI, koreksi 2,43% ke 3600. Tapi ya hitungannya mudah-mudahan koreksi wajar ya.
Soalnya di hari Kamis itu naik cukup tinggi, hari Jumatnya juga sempat naik, menguji resistennya di 3.700-an gagal, malah turun koreksi. Di harga 3.600 ini sebenarnya nanggung ya secara teknikal di tengah-tengah antara support sama resist. Coba kita lihat untuk transaksi WiFi gimana. WiFi kemarin tanggal 21 sih hitungannya malah didistribusi ya ini oleh AK 33M. AK-nya versi asing, jadi asingnya Netcell, AK versi asing Netcell 33M, untuk lokalnya Netbuy. Didominasi broker-broker retail yang masuk XL, XT, SQ, YP. YP ini yakin bertumbuh sekuritas. Beda ya namanya. OD juga masuk. Untuk besok ini ya kalau merah tunggu aja di 3.500 ini kalau merah, tapi kalau hijau target price terdekatnya 3770. Di atas itu berarti ya potensinya ngejar 4 ribuan lagi. Oke, itu untuk saham WiFi. Selanjutnya kita akan cek BRMS ini yang ditutup hijau 4%-an ya, 4,20%. Asingnya juga kalau nggak salah masuk ya. Secara technical ini berhasil break lagi di atas 475, 975. Kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham WiFi, kok WiFi, BRMS ya. BRMS ada yang akumulasi AK versi asing sebanyak 137M. Tapi yang keluar juga asing yaitu KZBB versi asing ya. Di transaksinya ternyata didominasi oleh asing. Lokalnya keluar Netcell dan didominasi broker-broker retail yang keluar YP, XI, CC, SQ, XL, Netcell. Yang akumulasi AK 137M. Ya besok lihat aja 975 ini itu jadi support terdekatnya. Kalau mudah-mudahan sih bisa hijau ya, apalagi kalau misal buat level baru di atas 1020 itu potensinya untuk BRMS yang ngejar resisten harga tertingginya lagi di 1195. Lihat aja di awal market gimana, kalau misal turun tapi masih bisa bertahan di atas 975 ya bagus. Tapi kalau turun jebol di bawah itu ya wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek Antam yang koreksi 2,35% ke level 2910 ya untuk saham Antam. Ya harga emasnya sih masih relatif di atas. Jadi mudah-mudahan untuk Antam ini pendapatannya masih aman ya. Kalaupun apa ya turun ya harusnya sih nggak dalam-dalam banget penurunan net income-nya ya. Kalau penurunan harga sahamnya tergantung seller sama buyernya. Kalau kita lihat untuk teknikalnya di harga sekarang hitungannya ya kalau kita lihat historinya mungkin area support kuatnya ya di 3.780-an ini. Ya kalau lihat candlenya sih nggak terlalu bagus di hari Jumat kemarin, tapi kalau misal di awal market merah ya pantau aja di area antara 3780 sampai 3850 ini. Merah. Ya pantau ini aja ya. Di bawah 3850 itu bisa lihat bid overnya, ada tanda-tanda buat pullback naik ya. Disclaimer kalau mau buy di area sini semoga bisa bertahan di atas 2780 untuk besok atau minggu depan. Kalau untuk asingnya sih cenderung keluar ya di saham Antam di hari Jumat kemarin tanggal 21 yang keluar AK siapa? BKRX versi asing ya yang masuk AK 34M.
Yang masuk juga asing sih dan lokal juga. Lokalnya CC Netsel Netb 25M masuk ya, CC versi lokal, XL, XQ, CC, OD, XI, ini banyak didominasi broker-broker retail yang masuk, harganya turun. Hati-hati kalau misal merah ya, tunggu aja di 2780-90 untuk Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang didistribusi asing di harga atas. Jadi ya hati-hati aja lah ya. Buat entry sebenarnya nggak terlalu disarankan ya untuk harga saat ini, kecuali besok bisa break di atas 238, volumenya bagus. Disclaimer kalau mau follow trend. Kayaknya bullish berarti kalau besok breakout. Tapi kalau koreksi ya support secara Fibonacci-nya dalam di 19193 kan untuk saham Bumi. Untuk minggu ini belum bisa break ya, kemarin beberapa kali mencoba buat break di atas 236 gagal terus. Kita lihat apakah ada yang akumulasi atau enggak di harga saat ini untuk Bumi. Secara keseluruhannya sih malah cenderung di distribusi nih. Market-market utamanya YU, MG-nya net sell 32M, harga sahamnya turun ya 2,65. Kalau misal besok nggak terlalu rame sih di awal market, mending wait and see aja ya untuk Bumi, tapi disclaimer karena takutnya kalau turun ini loh dalam untuk resikonya bisa ke 190-an lagi. Kan sayang ya dari 220 kalau floating loss ke sini kan gak lumayan besar. Resistnya masih di 236. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Cuan yang harga sahamnya ditutup hijau 1,35%, mencoba buat big resistnya masih belum berhasil. Resistnya masih di 2300 ya. Jadi untuk minggu besok hari Senin masih pantau ini, kalau bisa break volumenya bagus. Disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend, semoga aja naik, tapi kalau merah ya mending diamankan aja yang udah floating profit. Karena supportnya ya balik lagi di 1960, lumayan dalam. Untuk cuan tanggal 21 kemarin diakumulasi oleh BB 29,7M dan 100% lo untuk BB-nya versi lokal lah ya, BB versi lokal 100% buy 26,3M. Retail cenderung keluar di saham cuan, jadi ya mudah-mudahan bisa break dengan volume bagus di atas di 2300. Jadi yang mau follow trend buat trading scalping, disclaimer ya, kalau bisa break dengan volume bagus pantau aja di 2310. Kayaknya cenderung uji level ini dulu di awal market, apakah break atau enggak ya, lihat. Kalau breakout volumenya bagus, ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau buy ya nanti taking profitnya ya disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk saham cuan ya, selanjutnya ini yang terakhir kita cek Adaro. Adaro itu koreksi lagi. Kemarin beberapa kali itu mantul di 1850, malah turun-turun ya, turun 1,84% untuk kemarin Jumat. Adaro ke 187. Ya berarti untuk Senin pantau 1850 ini jebol di bawah itu ya antisipasi. Kalau mau buy ya disclaimer ya, semoga mantul naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro tanggal 21 kemarin malah cenderung di distribusi, retail-retail yang masuk XL, YP, PD, XI dan mereka versi lokal. Ya akan didominasi broker retail. Aslinya distribusi CC, KZ, AK, Netel 110 eman lebih, ZPPK juga Netel. Jadi di distribusi asing, ditampung lokal, harga sahamnya turun. Kayaknya cenderung turun dulu, nguji 1850 untuk besok Senin, bisa pantau level ini. Itu untuk saham Adaro, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada siang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.